Honda paling irit 1 liter menempuh jarak 117 km. 1 liter menempuh jarak 117 km. Motor teririt di dunia dipegang oleh Honda. Saya nggak heran karena saya juga pernah mengalami hal tersebut secara pribadi. Ada pengalaman pribadi di situ. Tapi ngomong masalah Honda, mumpung saya ingat, saya pernah ngitung jumlah Honda Beat. Tuh, link videonya ada di atas sini ya. Di sini apa sini silahkan diklik kalau Anda penasaran berapa jumlah Honda Beat, motor yang sangat terkenal di kalangan masyarakat kita, berapa jumlahnya itu ada di situ. Kemudian saya juga iseng juga, saya menghitung jumlah Honda Mega Pro. Itu juga silahkan linknya ada di sini, silahkan kalau Anda penasaran. Menghitung seperti ini kayaknya akan jadi konten rutin, entah itu menghitung bangunan yang sedang dibangun atau menghitung jumlah warkop yang ada di sebuah lokasi. Itu saya juga penasaran. Balik lagi ke masalah irit mengirit tadi itu, saya punya pengalaman pribadi ketika saya dibelikan sepeda oleh bapak saya almarhum, sepeda Honda Grand tahun 1996. Sepedanya masih ada sekarang di bengkel, belum saya ambil. Maklum barang tua ada rusaknya. Saya tanya waktu itu ke penjualnya, ke showroomnya itu, ini karbonnya ori ndak? Oh, si penjualnya sudah kerasa itu. Sampai tanya begitu, mau tahu ini irit apa enggak kan mas? Ya iya sih, apakah sudah karbonnya oprekan atau gimana kan begitu. Tenang aja mas, kata penjualnya, ini 1 liter sampai Mekah kan. 1 liter sampai Mekah itu ya bisa munggah kaji, pergi haji bolak-balik ya. Tapi memang Honda Grand itu irit sekali. Memang motor ini tenaganya tidak ada, tetapi motor ini sangat bisa menemani Anda dalam kondisi duka. Suka sih, ya semua sepeda motor pasti suka. Kalau sepeda motor Anda boros, piye? Tapi ini motor bisa menemani Anda dalam kondisi duka, mas bro. Duka, nggak ada tenaganya tapi duka become our friend, begitu ya. Satu hal yang sangat penting sekali, kalau ada cewek mau digonceng, mau naik di belakang sampean pakai Honda Grand, pakai sepeda yang merah ini juga, itu berarti tanda, sign, kode alam kalau cewek itu siap menemani Anda dalam duka. Ayam versus tikus. Iya, ini hewan paling menjengkelkan sedunia ya. Musuh bersama tikus ini roaster. Iya, bener ya, roaster ya. Ayam kate, ayam jago. Kon yo, abe dikabyuk kon yo. Kon yo, tarung bro. Jadi jurus kungfu ini, jurus kungfu. Prok. Lo. Lap. Ya, kepir-pir tikusnya ya. Lap, langsung KO. Memang tikus ini saya bilang tadi menjengkelkan bagi semuanya saja. Bagi petani itu sangat menjengkelkan, karena kalau sampai baca data tentang tikus, birahinya cepet dia. Dan dia perjumlahannya itu kalau ada 2 berarti besok 4 kemudian jadi 8 jadi 16. Banyak sekali, manaan ya, subur. Kecuali bagi para peneliti, kalau peneliti ini sahabatnya tikus. Jadi saya penasaran gitu, kenapa kok para peneliti itu memakai tikus untuk bahan percobaan. Selain mudah perawatan, cepat beranak pinak, peneliti juga punya alasan yang ngeri sebenarnya. Alasan yang paling kelas dunia adalah karena tikus itu punya kemiripan dengan manusia loh. Jadi yang disama-samakan kayak Anda kayak hewan, Anda kayak badak, Anda kayak ibab misalkan, Anda kayak B2. Jangan marah dulu, karena apa? Karena memang ada makhluk yang itu punya kesamaan dengan manusia. Jadi banyak gejala kondisi yang ada dalam manusia itu juga ditiru oleh tikus. Jangan marah berarti ya. Berarti ada yang sama dengan manusia. Saya jadi mikir gitu, Mbah Iwan Fals itu mungkin seorang peneliti ya, sehingga bisa ciptakan lagu yang ada tikus-tikusnya itu. Kalau ini sih lulap ya, ini KW1 lawan KW2. Lu kena lagi-lagi lu titis wangi bro, titis wangi, kena mana? Lap. Amburadul ya, kapokmu kapan kan gitu tikus sih. Salah satu momen yang saya cari dalam hidup itu adalah ketika Anda naik motor paling irit sedunia, lagi enak-enak berkendara gitu, nyaman begitu ya, Anda santai menikmati suasana begitu, tiba-tiba 2 detik sebelumnya ada tikus lewat lalu keinjek sama motor sampean, gluduk, itu lego sekali. Itu the best moment, the greatest event, bener ya, the greatest event in your life. Luar biasa. Pun juga sebaliknya, momen yang paling menjengkelkan itu kalau sampean naik motor sport, kemudian jarak 1 meter ada tikus mau nyebrang, sampean langsung blingsatan. Wah, ini testing motor sport ini ya. Ternyata nggak kena. Tikusnya lewat, sampean baru lewat. Itu rasanya kalau saya ibaratkan itu, sampean sudah habis Rp10.000 main kolas, dapatnya permen doang. Amsyong ya. Rugi bandar ya itu.
Ya ini awalnya saya kira orang bunuh diri ya, loncat begitu dari tebing. Ternyata bebek, angsa atau sejenis burung yang ada angsa-angsanya, avian ya, aves, bukan avian, aves. Makhluk biologinya namanya aves. Jatuh Mas Bro. Lah belajar terbang belum ada sayapnya begitu, mbok-mbokannya ini masih banyak tapi ngengkel lap. Lulu. Jatuh berguling-guling lulu. Masih hidup. Lah ini gak remuk apa tulangnya ya. Kalau ingat yang terbang-terbang itu saya jadi ingat motivator-motivator MLM itu selalu memberikan ibarat antara ayam dengan elang. Biasanya yang dipakai itu elang biasanya. Ada cerita saudara-saudara, ada telur elang diasuh oleh induk ayam. Saat menetas dia lihat saudara-saudaranya, saudara-saudara. Jadi lihat saudaranya, saudara-saudara. Elang melihat saudaranya yang ayam mematuk, ia pun ikut mematuk. Ia lihat saudaranya hanya bisa berlari, elang ini hanya berlari. Saat sudah dewasa, saudara-saudara, kelakuan elang ini mirip saudara-saudaranya yang ayam itu. Ini nggak enak ini, agak gimana gitu. Saya ulangi aja. Kelakuan elang ini mirip saudara-saudaranya yang ayam itu. Ya, ini agak lebih jelas ya. Padahal saudara-saudara, dia adalah elang yang dapat terbang tinggi, terbang ke angkasa. Kayak banyak puisi sudah ya. Ia tidak sadar saudara bahwa dia adalah elang. Sama juga dengan Anda saudara-saudara. Anda adalah elang itu. Anda dapat terbang tinggi menggapai cita-cita Anda di langit. Anda bukanlah ayam saudara-saudara. Ya mesti aja kita manusia di situ. Pasnya adalah kita ini mamalia di situ. Aves burung ya beda gitu kan. Kecuali kalau mamalia dengan mamalia itu baru agak sinkron begitu ya. Lagian cerita itu agak aneh. Gimana itu nasibnya telur elang bisa manggrok di telurnya ayam? Ada missing link di situ. Mungkin induk elangnya lagi gabut ya, lagi males ngurusin anak, kebanyakan anak sehingga dititipkan ke induk ayam begitu kah? Atau ada peternak yang lagi bereksperimen, pengen ternak elang dengan cara yang ekonomis. Loh, buaya air asin, buaya muara ini ya. Gelandong. Bisa-bisanya ada video prank seperti ini itu. Ini adalah video prank termahal kayaknya ya. Kenapa mahal? Karena Anda bisa bayangkan berapa biaya angkut buaya dari kebun binatang menuju ke pantai. Ada potensi kerugian juga. Bagaimana kalau seumpama buaya ini lepas dan hilang misalkan. Bahkan Anda juga harus sewa pawang juga kalau bikin prank seperti ini ya. Mahal sekali pranknya ini. Ngeprank memang butuh biaya tingkat tinggi. Paling enggak ya butuh otot malu yang kuat gitu ya. Itulah kenapa saya nggak pernah bikin video prank. Meskipun video prank ini banyak sekali diminati dan banyak sekali viewernya. You are looking at the most realistic fishing lure that I have seen in a long time. Check this out. It's water activated. This is the saltwater model. It is a segmented bait and it just basically mimics live bait movement. You'll notice that they also have other sizes available. This one's connected to a bobber, and it will periodically stop and then start swimming. Kelas dunia mirip ya. Mirip ikan beneran umpannya ini. And it will not activate the battery until it's put in the water. Gak pakai baterai lagi. You're gonna end up seeing what the kits look like. Kayak dicas begitu kan? And they're ran on a prop, and you can get replacement props for $1 to $2. Saya harus acungi 2 jempol ini ya, karena luar biasa sekali umpannya itu. Umpannya bukan sekedar umpan lambung, ini umpan ikan yang nyata gitu ya. Gerak-geriknya sudah sangat mirip ikan beneran ini ya. Makin kesini makin gila ini. Ini bukan robot, nggak tahu kok bisa bikin seperti ini. Tapi sekarang itu banyak juga robot itu mirip anjing, robot mirip manusia, robot mirip burung. Kayaknya ini Illuminati dalangnya ini ya, bisa bikin yang mirip-mirip seperti ini. Apa-apa Illuminati. Kemungkinan ada, iya, tapi ya disaingi lah pakai organisasi apa begitu. Saya yang manusia saja ini nggak bisa bedakan kalau sudah terjun di air seperti itu. Ini ikan atau ikan-ikanan begitu ya. Itu kita manusia yang punya akal dan logika. Bagaimana kalau ikan beneran? Lihat seperti ini ya mesti aja dicatat ya. Wong yang sama pancing ada cacingnya dan sering keluar pancingnya jadi catek. Nah apalagi yang begini ini mesti dicatek ya, mesti gondolnya, mesti dapatnya, mesti strike-nya. Ini kelas dunia. Nah postingan kayak gini nih yang saya suka.
Orang sukses itu biasanya ada catu atau luka di jari telunjuk sebelah kiri. Nah, ini beneran apa tidak? Ini bikin penasaran ini ya. Jumping into conclusion gitu. Misalkan sampean lagi enak-enak cebok begitu, kemudian tergores ya, nggak tahu mungkin saking landepnya itu, nggak tahu apa yang landep di situ. Jari telunjuk sampai yang sebelah kiri tergores. Tapi sampean males misalkan orangnya, sampean nggak suka bekerja keras, sampean suka tidur ya. Kemudian ada petunjuk seperti ini bahwa dengan luka di jari telunjuk sebelah kiri dijamin sukses. Kelas dunia. Gara-gara cebok tok ya, meskipun malas bisa sukses gitu. Tapi saya bikin penasaran loh. Saya jadi ngecek ini. Telunjuk saya ini ada catunya apa enggak ini. Kalau enggak, saya bikin catu aja ya. Ngiris-ngiris lah apa begitu. Enggak lah, rahasia lah. Jangan. Jadi bisa jadi patokan nanti ya. Yang punya luka di jari telunjuk sebelah kiri berarti sampean calon orang sukses kelas dunia. Ini siapa ini? Ya saya tahu. Kalau Anda tahu sosok yang di video ini berarti fix Anda sudah tua sekarang. Umurnya 30 tahun ke atas mau menginjak 40 tahun. Ya, ini kecilnya gede nih bro, dewasanya bro. Kelas dunia. Meskipun kontroversial misalkan butuh biaya banyak untuk tembel kanan, tembel kiri, tetapi it is what it is. Cantik adalah cantik, jangan bicara tentang inner beauty dan lain sebagainya. Ini adalah peningkatan derajat kalau ini ya. Ini sih namanya upgrade bukan downgrade. Upgrade ya. Kelas dunia. Menghitung 1 sampai 1 juta. Di tahun 2007, pria bernama Jeremy Harper menghitung 1 sampai 1 juta dan disiarkan langsung melalui webcam agar siapa saja bisa melihatnya. Butuh waktu 89 hari buat Jeremy untuk menyelesaikan ngitung dari 1 sampai 1 juta. 89 hari. Ini baru konten namanya. Konten beneran ini, ngoyo soro begitu. Salah satu dedikasi tingkat dewa saya kira ya. Idenya kreatif sekali dan menyengsarakan. Ada yang mau coba konten jenis ini? Monggo, kelas dunia. Dan ini random konten seperti ini sangat-sangat kreatif. Pernah juga dilakukan oleh YouTuber besar kayak MrBeast. Itu saya kira saya pernah lihat sebuah video dianya menghitung 1 sampai 100 ribu. Pernah juga membaca 1 kamus penuh. Pernah juga menghitung 1 sampai 200 ribu nggak salah dalam berapa jam. Tapi kemudian kelewatan jamnya. Namun idenya untuk bikin konten seperti ini itu kelas dunia, kreatif sekali. Ngoyonya ada, dedikasinya itu ada, kerja kerasnya itu juga ada. 89 hari. Ada yang mungkin mau mengalahkan mungkin ini 89 hari. Mungkin Anda mau menghitung 1 sampai 1 juta dalam 1 hari misalkan. Batuk jadi konten ya. Au. Ya, bikin video yang viral seperti ini dengan batuk saja itu jadi tidak terpikirkan oleh saya. Biasanya yang paling sering itu adalah dengan membuka aurat atau menampilkan sedikit begitu kurang mini begitu ya, itu kemudian viral. Tapi dengan cara seperti ini ternyata batuk saja bisa viral ya. Kelas dunia, top ya. Nggak tahu ini bikin martabak mihun atau martabak mini atau apa begitu. Oke, lu ada isinya ya. Ditekuk lu. Bisa ya, bisa seperti itu. Kelas dunia.
bisa muat, bisa elastis begitu ya, gak sobek, gak bedah. Kelas dunia. Ini dicampur lem kanji atau apa saya nggak paham, tapi ini kelas dunia. Kalau saya lihat seperti ini jadi ingat teman saya yang jualan lumpia. Bikin kulit lumpia itu sulitnya minta ampun. Saya bisa jamin kalau sampean pemula bikin kulit lumpia amburadul. Karena bagian yang paling sulit dari lumpia itu adalah bikin kulitnya. Nah, teman saya ini kakak iparnya itu jualan lumpia dan jeragan lumpia. Gitu. Kelas dunia, kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya. Jual lumpia juga bisa sukses loh. Teman saya ini alhamdulillah kakaknya kelas dunia, jualan lumpia kelas dunia, top markotop, elastis. Ya ini video creepy menurut saya kira beneran itu ya, ternyata adalah patung. Tapi ini catnya kayaknya nyata sekali, di cat nyata begitu, di clear juga, sehingga kan belut itu kan biasa licin ya, ada air lendir ya, air liur, lendir lah, ada lendirnya begitu. Lah ini gedenya itu sak sawah ya mas bro. Ternyata ini patung pak, patung tapi mau mirip ya, pol miripnya ini. Wadah, pol miripnya lo kan, sak lambe-lambenya itu lo lambe-lambenya ini mirip ini, kelas dunia. Saya dapat video pembuatannya. Mari kita lihat video pembuatannya ya. Nah ini video pembuatannya di sawah begitu. Lo kita lihat aja, kita lihat aja. Waduh, saya kira itu bikin patokan buat irigasi, ternyata buat belut, patung belut ya. Mbok, ini cara bikinnya itu, proses pembikinannya maksud saya. Belut itu enak, padahal ada suka belut. Saya dulu sukanya nyolo belut juga. Waktu kecil sama almarhum bapak saya itu keliling dari got ke got itu untuk cari belut, umpannya kul ya. Lo kan, mbok kelas dunia. Mau mirip ya seniman kelas dunia ini. Waduh, ini anak mana? Anak jelas anak seni rupa ini, lu kan? Campuran warna kuning begitu, ditanduri pari begitu. Waduh, medeni ya, medeni. Girap-girap ya kalau ada belut gedenya seperti itu. Ular itu banyak juga diliput sekarang, ular gede-gede begitu. Waduh, medeni memang ya. Medeni pol. Tapi ini adalah karya seni yang harus diapresiasi. Luar biasa buat masnya yang kunciritan itu. Kayaknya orang seni kan biasanya begitu, kunciritan ya. Bentuknya nyeni begitu. Demikian video kita review untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah stay tune sampai menit sekian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Itu berasal dari diri saya pribadi. Semua yang saya review pada kali ini ditujukan untuk kebutuhan hiburan saja. Jangan ada yang tersinggung. Kalau Anda suka silakan subscribe. Semoga subscribe-nya dengan ikhlas, bukan karena paksaan atau ditodong begitu untuk subscribe ke channel ini. Yang paling penting juga saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang sudah upload video ini, yang sudah bikin konten seperti ini sehingga saya bisa bikin video juga. Terima kasih banyak. Saya cantumkan sumbernya di deskripsi. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.